kosong. Di mana semua perhiasannya? Ayo buatkan teh untukku. Saya sangat lelah. Anda akan mendapatkan tehnya. Tapi jawab dulu pertanyaanku. Di mana semua perhiasannya? Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Kalung mahal itu dicuri dari rumah. Anda pasti tahu itu. Jadi saya menyimpan semua perhiasan dan uang di ban. Sebelum apapun dicuri. Saya tidak bisa mentolerirnya sekarang. Dan jika penyelidikanmu telah selesai. Kalau begitu, buatkan teh untukku. Ngomong-ngomong Hina, jangan kamu pikirkan sendiri. Bahwa ketika Hyusban kembali, tanyakan padanya. Untuk minum teh atau tentang dia. Seseorang harus mendengarkan masalahmu ketika dia kembali. Anda menghasut saya untuk memberitahu Anda masalah-masalah ini. Tidakkah kamu menyadari bahwa istrimu tinggal di rumah sebelumnya? Kamu menyimpan semua perhiasan di ban. Bukan di ban. Sekarang jika saya menginginkan perhiasan apapun, saya akan harus pergi ke ban dan memintanya. Dan mereka tidak akan memberiku perhiasan itu tanpa perhiasanmu. Izin. Jadi itu berarti aku harus mendambakannya. Perhiasan di rumah ini. Hina, kamu punya set kecil. Dan set pakaian sehari-hari tersedia untuk Anda memakai. Mengapa Anda bereaksi berlebihan? Set kecil. Mengapa Anda membuat set yang lebih besar? Jawab aku. Jika saya harus memakai set kecil maka sebaiknya jangan. Telah membuat set yang lebih besar. Demi Tuhan, Hina. Wanita seperti apa kamu? Suami pulang ke rumah setelah seharian bekerja. Dan sebagai gantinya, meminta teh atau makanan kepadanya, Anda bertengkar. Pergi. Pergi dan minta Nori membuatkan teh untukku. Saya akan pergi untuk menyegarkan diri. Aku sudah bilang padamu Syahzad. Anda akan membawakan saya kembali setidaknya 2 hingga 3 kalung. Dan jika Anda tidak dapat membawanya, setidaknya bawa kembali kalung hak maharku. Aku punya hak untuk mengatasinya. Cocok dengan banyak gaunku. Ketika saya harus pergi keluar, saya akan memakai yang itu. Aku tidak bisa memberitahu temanku tentang masalah rumah ini. Saya tidak percaya ini. Kalung rumah yang begitu mahal dicuri. Perhiasan tidak akan masuk ke rumah ini. Dan hal ini, Anda harus ingat sekarang. Anda akan menangisi 1 set. Seumur hidup Anda, itu adalah 1 kalung. Itu harus dicuri. Jadi memang demikian, itu tidak akan kembali sekarang. Dan kamu memberitahuku, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kukatakan pada temanku? Apa yang harus kukatakan pada ibu? Saya adalah istri dari seorang pengusaha besar tetapi saya tidak punya uang. Aku tidak punya perhiasan. Saya harus menangis bahkan untuk mendapatkan 1 sen pun di rumah ini. Oke. Dan itu 10.000? Itu yang kuberikan padamu setiap minggu. Anda tidak mempertimbangkannya? Oh halo. 1 menit, Anda memberi 10.000. Anda tidak memberikan 10 lak yang Anda katakan seperti ini. Tahukah kamu kalau teman-temanku, mereka mendapat 3 lah sebagai uang saku. Namun suami mereka tidak pernah mengatakan hal ini kepada mereka. Benar-benar? Dari mana datangnya teman-temanmu yang begitu kaya? Siapa yang mendapat 3 lah sebagai uang saku? Dan saya tidak mengenal mereka. Apa maksudmu? Anda berada di bawah ilusi apa Syahzad? Apakah Anda satu-satunya orang kaya di kota ini? Teman-temanku tergeletak di jalan. Anda adalah satu-satunya orang yang punya uang. Hina, jangan bicarakan itu. Lebih baik aku diam saja.
Aku memintamu untuk bawakan teh saja. Dan kamu mulai menangisi perhiasan. Saya akan meminta api untuk itu. Anda berduka tentang perhiasan. Nori, berikan teh ke atas. Halo. Apa kabarmu? Kamu pasti baik-baik saja. Anda tidak perlu mengatakan apapun. Dengarkan saja aku. Saya telah mengirimkan semua foto Anda ke Ahsan. Dia sangat menyukainya. Dia bahagia. Dia mengatakan bahwa dia akan memberiku hadiah. Baiklah, dengarkan aku baik-baik. Gambarmu yang kukirim ke Ahsan. Setelah beberapa hari, foto-foto ini akan tersebar di seluruh kota. Apa yang telah kulakukan padamu? Anda tidak melakukan apapun. Anda tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Masalahnya adalah bahwa sakuku kosong. Buatlah pengaturan untuk itu. Setelah itu, baik aku mengenalmu maupun kamu tidak mengenalku. Aku tidak punya apapun untuk diberikan padamu. Anda pasti akan memberi. Anda akan memberi saya uang paling banyak. Periksa teleponmu. Saya telah mengirimi Anda gambar. Putuskan setelah melihatnya. Saya akan menelepon lagi. Selamat tinggal. Ya Tuhan. Ya Tuhan, bagaimana saya bisa terjebak dalam hal ini? Di mana saya terjebak? Sayang, kenapa kamu stres? Itu ada batasnya, Bu. Apakah Anda mendengarkan apa yang saya katakan? Saya mendengarkan semuanya. Saya mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku memberitahumu. Farwa telah melakukan segalanya. Dia telah meminta Syahzad untuk menyimpan semua perhiasan di ban. Sayang, kamu sendiri yang memberitahuku bahwa itu mahal. Barang-barang dicuri dari rumah. Itu sebabnya mereka menyimpan perhiasan mahal mereka di bank. Jadi, apa buruknya? Mereka telah menjauhkannya. Mereka tidak melakukan sesuatu yang baik. Seseorang pasti mendambakan perhiasannya sendiri. Apakah perhiasan dibuat untuk disimpan di bank atau untuk disimpan di rumah? Agar bisa dipakai. Aku tidak tahu. Aku selalu melihatmu mengenakan pakaian bagus dan sebagainya. Anda berkeliaran di mal, berbelanja. Syahzad memberimu uang saku. Apalagi yang harus dia lakukan? Apa yang kamu tangisi? Saya tidak butuh uang sekarang. Saya ingin set saya kembali. Mereka bahkan tidak menyimpan satu set pun kecil di rumah. Dan saya tahu, Farwa ingin dia hidup sebagai tuan rumah. Dia ingin menunjukkan bahwa hanya dia yang bisa memerintah rumah. Itu sebabnya dia melakukan semua ini. Sayang, demi Tuhan, dia adalah kakak perempuan suamimu. Bicaralah dengan hormat. Dan meskipun perhiasan itu telah disimpan di loker, perhiasan itu milikmu. Hentikan, Bu. Aku tak tahu kenapa aku bilang padamu apa yang ada di hatiku. Aku tidak bisa memahamimu. Apa yang ingin kamu lakukan? Ramsa si pemeras itu tidak akan meninggalkanku. Dia selalu menelepon dan mengancam. Bu, pasti sangat khawatir. Sangat. BP-nya tidak stabil. Sangat sulit untuk membuatnya stabil. Kamu bisa mengecek BP ibu pada kedua waktu tersebut dan memberikan obatnya. Saya sedang memeriksanya. Nah,
Apa yang orang itu katakan? Hal yang sama. Aku telah menunjukkan fotomu pada Ahsan. Saya akan menyebarkannya kemana-mana. Dia meminta uang dari saya. Semoga dia menghadapi kejatuhan. Katakan padaku satu hal. Aku sangat yakin Hina dalang di balik semua ini. Jika tidak, mengapa ada orang yang ingin memeras Anda? Mungkinkah itu Ali? Jika itu Ali, dia pasti melakukannya sendiri. Dia tidak akan membuat seseorang mengancammu. Aku sangat yakin Hina dalang di balik semua ini. Kamu benar. Oke, sekarang dengarkan aku baik-baik. Jika Anda tetap diam seperti ini, maka tidak akan terjadi apa-apa. Bicaralah dengan Syahzad dan katakan padanya apa yang ada di balik ini. Pemerasan, Hina terlibat. Dia akan memeriksanya. Dan dia punya banyak kontak. Dia akan menyelidiki masalah ini. Saya tidak mengerti. Bagaimana cara berbicara dengan Syahzad? Bagaimana dia bisa percaya padaku? Maksud saya, bagaimana dia bisa percaya kalau istrinya yang melakukan semua ini? Saat ini, bahkan aku tidak mempercayainya. Cobalah dan bicaralah padanya. Dia bahkan tidak akan percaya. Tapi dia juga akan menyelesaikannya. Semua masalah ini. Oke, aku akan mencoba berbicara dengannya. Saya akan mencoba. Oke, kita akan bicara lagi nanti. Saya ada kerjaan yang hak. Jaga dirimu dan ibu. Huda Hafiz. Huda Hafiz. Ya Tuhan, apa yang dia inginkan dariku? Halo. Apa yang terjadi sayangku? Anda telah berhenti mengangkat telepon saya. Karena kamu selalu menelepon kapan saja. Hanya aku saja yang menelepon tepat waktu. Saya tidak punya uang sekarang. Katakan, pekerjaan apa yang kamu punya? Sakuku kosong. Jadi saya menghubungi bank tersebut. Itu sebabnya lakukan sesuatu. Berapa lama saya harus berkeliling meminta uang? Malu pada dirimu sendiri, Mansoor. Saya telah memberi Anda begitu banyak uang. Aku memberimu banyak hal. Anda sudah melupakan semua itu? Dan saat ini saya sendiri tidak punya apa-apa. Saya berada di posisi yang sulit. Syahzad tidak memberiku apapun. Uang tidak akan pernah cukup. Anda tahu ini lebih baik dari siapapun. Sekarang jangan tunjukkan padaku bendera hijau seperti ini. Kamu adalah harapan terakhirku. Ayo, mari kita makan siang. Lalu apapun yang Anda inginkan, Anda dapat memberikan uang yang sesuai. Mansoor, aku mengatakan yang sejujurnya. Saya tidak punya apa-apa. Kakak adiknya menyimpan semua uangnya di bank. Dan hal-hal buruk sedang terjadi pada saya. Oke. Kalau begitu berikan aku perhiasan. Sebagai pengorbanan hidupmu. Semua masalah Anda akan hilang. Orang miskin akan mendoakanmu. Saya tidak punya perhiasan apapun. Sudah kubilang padamu mereka menyimpannya di bank. Apa yang, Anda? Anda tidak meninggalkan apapun. Tapi meskipun Syahzad memberiku uang, aku akan meneleponmu. Oke, Anda tidak menelepon saya. Lihat. Telepon dengan cepat. Mansur, Anda tidak bisa berkeliaran di saku kosong terlalu lama. Selamat tinggal. Saya tidak bisa tidur sepanjang malam. Kapan kita bisa menyingkirkan orang itu? Jika Anda akan berhenti tidur di malam hari seperti ini, kondisi Anda mungkin menjadi buruk seperti ini. Dan Anda tidak dapat menemukan solusi hanya dengan berpikir. Lalu apa yang harus saya lakukan? Bagaimana seorang ibu bisa tidur? Seorang pengirim surat hitam mengejar putrinya. Jangan khawatir, Bu. Dokter telah meminta Anda untuk tidak stres. Silakan. Orang yang menelepon setiap hari. Sekalipun aku menginginkannya, aku tidak bisa menghilangkannya dari pikiranku. Saya telah memikirkan sesuatu untuk itu. Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menerima bantuan dari Syahzad. Dari Syahzad? Ya, Bu. Aku sudah memikirkannya dan
Aku dan Ramsa berpikir di balik semua ini. Hina adalah pelaku utamanya. Dan jika sudah seperti ini, maka tidak ada yang bisa membantu kita kecuali Shahzad. Oke, sayang, tolong pikirkan baik-baik apapun yang harus Anda lakukan. Saya meminta Fawad untuk datang. Namun kakinya mengalami patah tulang. Dia tidak bisa bepergian. Ya Bu, aku sudah memikirkan semuanya. Kamu hanya akan tetap baik-baik saja. Jika kamu baik-baik saja, maka aku akan melakukannya. Mendapatkan semua dukungan yang saya perlukan. Saya baik-baik saja sayang, tidak ada yang terjadi pada saya. Anda berbicara dengan Shahzad dan menceritakan semuanya padanya. Hari ini hari Minggu, dia akan pulang. Saya akan menelepon besok, dia akan berada di kantor. Aku akan menjadi mampu berbicara dengan baik. Oke, sayang, lakukan dengan cepat apapun yang harus Anda lakukan, agar kita terbebas dari pemeras itu. Dia telah merusak kedamaian kita. Aku ingin sekali melihat wajahmu. Terima kasih Tuhan, kamu menunjukkan wajahmu. Anda tidak merasa malu. Aku memotong panggilanmu 10 kali hari ini. Kakak ipar saya sedang duduk bersama saya saat itu, dan para tamu juga sedang duduk. Tapi aku belum pernah melihat orang yang keras kepala sepertimu. Mengapa Anda menelepon melalui telepon rumah? Maaf. Tapi lihatlah, kerja kerasku membuahkan hasil. Hari ini kamu duduk di depanku. Dengarkan aku baik-baik. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak akan pernah meneleponku. Tidak ada pesan. Dan kamu tidak akan memintaku untuk bertemu. Saya telah membawakan uang ini kepada Anda terakhir kali. Saya punya, tidak ada lagi uang untuk diberikan kepada Anda. Shahzad sudah berhenti memberiku uang saku. Anda telah berhubungan dengan orang kikir. Dan Anda mengatakan dia adalah seorang jutawan. Dia memiliki begitu banyak properti di kota. Dan dia punya istri yang cantik. Sekalipun dia menghujani Anda berlaksa-laksa sepanjang hari, itu tidak akan selesai. Hentikan omong kosongmu, dan demi Tuhan tinggalkan aku. Saya benar-benar tidak punya uang. Ketika saya dulu punya uang, aku memberikannya padamu. Uang ini saya ambil dengan mengatakan bahwa ibu sedang tidak sehat. Saya tidak punya apa-apa sekarang. Apakah ini pembayaran penuh? Saya tidak tahu. Simpan apapun itu. Tapi tetap saja, berapa harganya? $30.000. Apa? Hanya 30? Serius, aku tidak punya apa-apa. Kenapa kamu mengejarku? Tolong, simpan ini untuk saat ini dan tinggalkan aku sendiri. Tunjukkan tanganmu. Lah, ada di tangan Anda. Jangan lihat ini. Inilah pusaka keluarga Shahzad dan kakak iparku memperhatikan hal ini. Sangat mudah bagi Anda untuk membodohi mereka. Aku akan pergi sekarang. Mendengarkan. Mari kita minum minuman dingin. Pergi ke neraka. Halo. Damai sejahtera besertamu. Aku punya Alina. Ya. Ya Alina.
Saya sedang mengerjakan email penting. Bisakah saya menghubungi Anda dalam 10 menit? Hanya dalam 10 menit. Ya baiklah, Anda meluangkan waktu Anda. Saya bisa menunggu. Oke. Terima kasih. पलकें छू के गिरा बिछड़ा यूं आंसू मेरा पलकें छू के गिरा बिछड़ा यूं आंसू मेरा लम्हा रुक वो गया जिस पल था तू रूबरू धोखा दिल को हुआ लगता था तू बहू Halo, Alina, apa kabarmu? aku tidak baik-baik saja. Itu sebabnya aku meneleponmu. Maaf, saya tidak dapat berbicara dengan Anda saat itu. Tapi kamu tidak baik-baik saja. Apa yang telah terjadi? Apakah semua baik-baik saja? Saya ingin berdiskusi dengan Anda sesuatu. Itu sebabnya saya telah menelepon. Ya. Anda memberitahu saya dengan tenang. Saya mendengarkan. Saya yakin ini akan menjadi sesuatu yang serius. Itu, kenapa kamu tampak khawatir? Alhamdulillah, Anda mendapat gambaran bahwa ini adalah sesuatu yang serius. Saya tidak dapat berbicara dengan orang lain tentang hal itu dan mungkin tidak ada orang lain yang bisa membantuku, kecuali kamu. Alina, kamu bisa bicara padaku. Apa yang mengganggumu? Lihat Shahzad Tuan, ada pengirim surat hitam yang mengganggu saya. Dia menelepon ke rumah. Dia menelepon di ponselku. Dia sedang mengirim pesan. Dia telah mengedit beberapa fotoku. Dia memeras saya karena mereka. Dia telah mengirimkan foto-foto itu ke Ahsan juga. Karena itu, dia menganggap saya tidak berkarakter. Banyak hal yang terjadi. Dan kamu memberitahuku semua ini sekarang. Saya tidak dapat memahami apapun. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana cara memilah masalah ini? Lalu aku memikirkanmu. Itu sebabnya aku meneleponmu. Shahzad, menurutku istrimu Hina berada di balik semua ini. Karena semua informasi yang dimiliki pemeras. Aku hanya diketahui oleh Hina. Dan Hina jelas-jelas mengancam untuk mencemarkan nama baik saya. Apa kamu yakin? Saya tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Tapi aku meragukannya. Saya tidak punya permusuhan terhadap siapapun. Saya mau itu. Kamu menyelesaikan masalah ini. Tolong aku. Yakinlah. Anggap saja pekerjaan Anda sudah selesai. Jika Hina benar-benar dalang di balik semua ini, aku tidak akan duduk diam sampai aku menangkap pelaku sebenarnya. Shahzad, kamu bahkan tidak bisa berpikir. Kita mengalami begitu banyak rasa sakit. Pemeras itu telah membuat hidup kami seperti neraka. Saya bisa mengerti Alina. Saya baru saja pulang. Sampai saya belum menyelesaikan masalah ini. Saya tidak akan melakukan pekerjaan lain. Tolong, jangan khawatir. Aku merasa menyesal bahwa selama berhari-hari, kamu menghadapi ini sendirian. Bahkan jika masalah ini terselesaikan sekarang, aku akan menyelesaikannya. Tenanglah Shahzad. Saya membutuhkan bantuan Anda. Tolong keluarkan aku dari masalah ini. Oke Alina. Saya segera menelepon lagi. Terima kasih banyak. Udah habis.
Betapa penuh hormatnya Shahzad mengatakan semuanya. Begitu sopan dan hormat. Bahkan Hasan pun belum pernah berbicara seperti ini. Keduanya terpisah dua kutub. Orang-orang benar. Lebih tua tapi sudah dewasa. Mungkin itulah sebabnya Shahzad menangani semuanya dengan begitu banyak kedewasaan. Sopir, kita tidak perlu pergi ke tempat ibu. Pergi ke tempat Ahsan. Kantor atau rumahnya? Pergi ke kantornya. Oke. Saya sudah tahu bahwa Alina sedang berbicara dengan Syahzad. Baguslah Syahzad menyetujuinya hari ini. Dia memukulku untuk kedua kalinya karena Alina. Dia telah menyalahkan saya. Saya memerasnya. Aku menyuruh pemeras meneleponnya. Dan bagaimana Syahzad bisa mempercayainya? Apakah saya terlihat seperti pemeras? Menjijikkan. Babi, sungguh, aku tidak percaya. Seluruh masa kecilku dihabiskan bersama Shahzad. Sekolah, perguruan tinggi, dan kemudian universitas. Faktanya, kami memulai bisnis kami bersama. Shahzad bisa memukul istrinya, seorang wanita. Aku tidak menyangka, aku tidak percaya itu. Dia bisa melakukan apa saja demi Alina. Saya juga terkejut dengan Alina. Mengapa dia pergi ke Shahzad lagi dan lagi untuk meminta bantuan? Dia bisa datang kepadaku. Dia meminta bantuanku. Saya juga mencoba memberitahu Anda bahwa dia seperti ini. Tapi siapa yang akan percaya padaku? Tidak ada yang percaya padaku. Babi. Jika Anda berkata, saya dapat berbicara dengan Shahzad. Tidak ada gunanya. Saat ini dia hanya mempercayai Alina. Saya hanya menyebutkan tentang Alina kepadanya. Saya tidak membicarakan hal lain dan dia mulai memukuli saya. Hanya menyebut dia. Aku tahu, salah siapa itu. Ini semua dilakukan oleh Farwa Api. Aku tidak tahu masalah apa yang dia miliki denganku. Aku tidak tahu apa yang telah kulakukan padanya. Dia selalu menghasut Syahzad terhadapku. Babi, Anda tidak khawatir. Saya akan membantu Anda dalam segala hal. Saya akan pergi sekarang. Aku harus mengirim kembali Syahzad, mobil setelah kembali. Anda dapat mengirimkannya kembali sekarang. Aku akan menurunkan. Terima kasih banyak. Saya akan pergi. Babi, jika suatu saat kamu membutuhkan sesuatu, Anda bisa menelepon saya saja. Ahsan menelepon. Halo.
Dalam pikiran apa Anda tersesat? Bahwa Anda bahkan tidak dapat mengangkat teleponnya. Saya ketiduran. Anda tertidur atau sedang memikirkan seseorang. Apa yang kamu katakan? Ungkapan ini sangat cocok untuk Anda. Saya tahu seberapa baik Anda bisa menggoda orang lain. Lihat Alina, kesalehan wanita ada di matanya. Dan jika mata ini menjadi tidak saleh, maka itu menjadi tidak berharga, sama seperti Anda. Kamu boleh menyalahkanku atas apapun yang kamu mau, tapi kenyataannya aku tidak seperti ini. Jika kamu mau, kamu bisa percaya padaku. Jika kamu tidak mau, Anda bebas memilih. Aku tidak bisa menghapus karakterku di hadapanmu lagi dan lagi. Apakah Anda melihat kekeraskepalaan Anda? Lihatlah kekerasკepalaanmu. Apakah ada sesuatu yang penting bagi Anda? Tahukah Anda bagaimana hal itu memengaruhi hubungan kita? Apakah hubungan ini ada nilainya bagi Anda? Anda menelepon saya untuk menceritakan semua ini? Tidak. Saya menelepon untuk memberi Anda kabar baik. Apa yang kamu pikirkan? Bahwa dengan menghancurkan rumah Hina yang tidak bersalah, kamu bisa menetap di rumahmu sendiri? Itu adalah ilusi Anda. Kamu bahkan tidak meninggalkan suaminya, Alina. Setidaknya Anda seharusnya mempertimbangkan hal itu. Dia adalah pria yang sudah menikah. Tapi kamu, wanita sepertimu, tidak seharusnya dijadikan bagian dari hidup seseorang. Kamu bisa mengerti apapun yang kamu mau pada Ahsan. Hubungan saya tidak pernah sekuat itu. Bahwa mereka pernah menaruh kepercayaan padanya. Saya tidak ingin membuat rumah kosong dan lemah seperti itu. Daripada kamu membawaku pergi dari hidupmu, aku mengeluarkanmu dari hidupku. Kamu, Ali, dan setiap laki-laki yang tidak tahu bagaimana menghormati wanita. Wow. Saya pikir Anda akan melakukan banyak drama. Anda akan memohon kepada saya. Tapi wanita sepertimu tidak peduli. Bukan aku, lalu orang lain. Ya. Aku tidak peduli apakah aku mempunyai pria sepertimu atau tidak. Siapa yang bisa menyalahkanmu kapanpun dia mau, tanpa bukti apapun. Dan tahukah Anda? Kalian pantas mendapatkan gadis seperti Hina. Karena siapa kamu melakukan semua ini? Dia selalu membuatmu percaya apa yang dia katakan, dan Anda selalu percaya padanya. Telepon Syahzad. Halo. Alina. Alina, apa yang terjadi? Kamu menangis? Mengapa saya menangis? Ya Tuhan, silakan. Jangan menangis seperti ini. Percayalah, Anda bisa berbagi dengan saya. Apakah pemeras itu menelepon lagi? Ahsan telah menyelesaikan pertunangannya denganku. Alina, aku turut prihatin mendengarnya. Dia melakukan hal yang benar. Dia seharusnya mempercayaimu. Istrimu dalang di balik semua ini. Apa? Hina di balik ini? Saya. Maafkan aku, Alina. Saya malu. Rasa malumu tidak bisa memperbaiki rasa sakit yang kualami. Keluarga sedang melaluinya. Bahkan kartu Syahzad telah dibagikan. Tahukah kamu bagaimana rasanya mematahkan hubungan saat ini? Apa yang akan dunia katakan? Apa yang akan kami sampaikan kepada semua orang? Aku bisa mengerti. Mohon maafkan saya. Silakan.
Saya pikir saya mengatakan terlalu banyak. Katakan padaku, mengapa kamu menelepon? Sebenarnya aku ingin bertanya padamu. Pemeras menelpon dari nomor yang mana? Ya, dia menelepon dari nomor yang berbeda. Saya akan mengirimi Anda SMS nomor-nomor itu. Oke. Sudah, Hafiz. Alina. Malam. Ayo sarapan, sudah siap. Datang sekarang. Saya tidak lapar. Apa? Kamu tidak lapar? Sayang, apa yang kamu lakukan? Para gadis menjaga diri mereka sendiri dengan baik sebelum menikah. Dan Anda telah meninggalkan makan apapun. Saya tidak akan menikah. Apa yang kamu katakan? Mengapa kamu mengatakan hal seperti itu? Bu, hal itu tidak akan terjadi. Tidak ada gunanya bersedih karenanya. Ahsan menolak menikah. Apa? Apa yang kamu katakan? Alina. Apa yang kamu katakan? Bu, pemeras itu. Surat hitam itu sampai ke Ahsan.